Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ruseli Fitri Manayu, Seiski Afrita, Sofia Anggraini, Sulta Hanika, Syafrifah Jaslin, Akilatur Rahma Aulia, dan Elida Sufrayeni. Di sini kami akan mempresentasikan pembuatan alloy timah dan tembaga. Untuk tujuan dan dasar teori pendukung akan dipresentasikan oleh Seiski Afrita Rizka. Kepada Seiski Afrita Rizka dipersilakan. Tujuan dari praktikum yaitu mampu melakukan teknik sintesis alloy dengan menggunakan metode peleburan atau smelting. Dasar teori peleburan adalah proses reduksi biji hingga menjadi logam unsur yang dapat digunakan berbagai macam zat seperti karbid dan hidrogen. Alloy merupakan suatu jenis material yang terbentuk dari gabungan beberapa logam dan gabungan logam dengan unsur-unsur non-logam. Pemanduan adalah penggabungan secara solid solution dari dua atau lebih elemen yang berbeda dengan matriksnya. Pemanduan ini akan membuat sebuah fasa baru, single pass yang bersifat homogen, dan distribusi fasanya tergantung bagaimana proses pembuatan material paduan ini. Paduan biasanya memiliki sifat yang berbeda dengan logam aslinya. Beberapa paduan dibuat dengan peleburan dan pencampuran atau lebih logam. Perunggu sebuah paduan tembaga dengan timah. Kegunaannya yaitu untuk membuat peralatan dan senjata, namun kemudian digantikan oleh logam dengan panduan lebih baik dengan sifatnya. Kini perunggu bersifat untuk hiasan lonceng dan lain-lain. Pada eksperimen alloy timah dan tembaga ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan akan dipresentasikan oleh Sulta Hanika. Bahan yang digunakan di sini yaitu tembaga dan timah. Tembaga yang kita butuhkan sebanyak 10 gram dan timah yang kita butuhkan sebanyak 40 gram. Tembaga mempunyai titik lebur 1085 derajat Celcius, sedangkan timah mempunyai titik lebur 232 derajat Celcius. Karena perbedaan titik lebur yang sangat jauh berbeda ini, maka tembaga yang harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tungku peleburan tembaga yang bersuhu 1600 derajat Celcius tadi. Setelah tembaga melebur, setelah tembaga mencair, maka baru dimasukkan timah yang mempunyai titik lebur 232 derajat Celcius. Tembaga yang dimasukkan ke dalam tungku peleburan yang bersuhu 1600 derajat Celcius tersebut dimasukkan terlebih dahulu daripada timah karena mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dari timah. Hal tersebut juga dilakukan supaya alloy timah yang terbentuk nantinya lebih baik, lebih bermutu, yaitu timah yang dihasilkan lebih keras dan lebih merata secara permanen. Baiklah, untuk cara kerja dan pengamatan akan dipresentasikan oleh Sofia Anggraini dan Syarifah Jaslin. Kepada Sofia Anggraini dan Syafrifah Jaslin dipersilakan. Baiklah, cara pembuatan alloy antara tembaga dan timah yaitu sebagai berikut. Pada tungku peleburan Chopperman GIM2, suhu maksimal yaitu 1600 derajat. Kita tambahkan tembaga 10 gram. Setelah itu kita tambahkan boraks jika diperlukan. Setelah tembaga melebur, kita menambahkan timah 40 gram. Setelah semua bahan melebur, kita dinginkan. Ini saya Safrifah Jaslin dengan NIM 18035042 akan menjelaskan tentang percobaan pembuatan alloy dengan teknik peleburan pada bagian pengamatan. Di sini timah yang dipakai sebanyak 40 gram dan tembaga yang digunakan sebanyak 10 gram. Tembaga yang dimasukkan ke dalam tungku yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan maksimal suhu 1600 derajat. Tembaga yang dimasukkan akan menimbulkan nyala api. Hal ini dikarenakan karena tembaga yang digunakan adalah tembaga enamel bekas lilitan trafo. Setelah itu, hasil alloy siap diamplas.
Selanjutnya, untuk pembahasan akan dipresentasikan oleh Elida Sufrayeni. Kepada Elida dipersilakan. Saya akan membahas percobaan tentang pembuatan alloy menggunakan teknik peleburan, di mana bahan yang digunakan yaitu tembaga dan timah. Tujuan dari percobaan ini yaitu kita dapat menentukan sifat, jenis, dan kekuatan dari alloy. Metal alloy adalah campuran dari dua logam atau lebih, logam dan logam yang membentuk material dengan sifat tertentu. Pembuatan alloy dapat digunakan yaitu dengan cara tembaga dimasukkan ke dalam wadah panas. Pada percobaan video tersebut, tembaga yang digunakan kurang bersih, sehingga untuk membersihkan tembaga tersebut praktikan menggunakan boraks. Nah, setelah tembaga tersebut hancur atau cair, lalu dimasukkan timah dan larutan tersebut bercampur dan diaduk hingga cair. Setelah itu, timah yang digunakan yaitu timah yang kurang berkilau namun kekuatannya lebih keras. Nah, setelah semuanya mencair, dikeringkan hingga beberapa hari sehingga terbentuk timah keras, lalu dipolis dengan amplas sehingga timah tersebut mengkilat. Sekian pembahasan dari saya. Presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, kesimpulannya disampaikan oleh Ruseli Fitri Manayu. Kepada Ruseli Fitri Manayu, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada pembuatan alloy, timah dan tembaga dengan menggunakan teknik peleburan, dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat itu berwarna silver dan hasilnya juga kuat. Baik, saya Seski Afrita Rizka akan menjawab pertanyaan dari Intan Irawan, di mana pertanyaannya adalah jika fluiditas cor rendah apa yang terjadi, serta apa saja yang mempengaruhi fluiditas tersebut. Jawabannya adalah jika fluiditas cor rendah maka tidak mampu mengisi rongga cor keseluruhan sehingga akan menimbulkan cacat produk. Fluiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh temperatur ruang, perpindahan panas, viskositas, tegangan permukaan, dan inklusi logam. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa itu metode peleburan. Metode peleburan yaitu pemanasan antara campuran dua buah logam yang hingga mencair atau melebur dan dikeringkan hingga menjadi padat dan terbentuklah alloy. Itu yang disebut dengan metode peleburan. Baiklah, saya Safrifa Jaslin dengan NIM 1803542 akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara mendapatkan alloy yang homogen. Suatu alloy dapat berupa susunan homogen apabila terdiri dari fase tunggal atau campuran apabila terdiri dari beberapa fase. Alloy dalam keadaan padat memiliki 3 kemungkinan macam fase, yaitu logam murni, senyawa, dan larutan solid. Pada logam Cu dan Sn merupakan senyawa yang elektron, di mana kita dapat menentukannya dengan cara mendekati perbandingan jumlah elektron valensi dengan jumlah atom tertentu. Senyawa ini sifatnya sudah mendekati larutan padat, seperti komposisi yang bervariasi dan keuletannya tinggi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok 1. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.